Ya, halo semuanya sudah live ini ya. Iseng aja pagi hari ini saya mau tes live Facebook saya. Bagaimana apakah bisa berjalan lancar dan nanti ke depannya saya rencananya begini ya. Jadi nanti ada eh, rekan saya yang saya akan undang live di Facebook. Kita membicarakan masalah spesialis yang baru yaitu dokter layanan primer. Nah, siapa yang akan saya undang nanti saya akan beritahu. Dokter layanan primer itu apa sih? Ada katanya akan ada SP, KK, LP, spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer, kayak begitu ya. Nah, nanti saya akan merencanakan untuk kita bahas ini, karena sempat ditolak, kalau nggak salah ya ditolak sama DPR ini. Entah kenapa kasusnya, masalahnya apa, saya udah lupa juga. Ini suatu spesialisasi yang baru yang uh, uh, nantinya bergerak di bidang preventif dan promotif. Jadi menjaga agar komunitas atau misalnya beberapa kepala keluarga itu tidak sampai jatuh sakit begitu. Kalau nggak salah saya dengar itu konsepnya. Jadi di misalnya satu RT dipegang oleh satu dokter keluarga, mereka drop dana, entah itu dana dari mana ya, mungkin atau ada preminya seperti itu. Nah, bila dana itu tidak terpakai, justru lebih bagus. Karena apa? Karena eh, keluarganya atau komunitasnya itu sehat. Tapi semakin banyak eh, mereka berobat karena sakit ya tentunya, dana itu terpakai. Konsepnya seperti itu katanya ya. Tapi lebih jelasnya nanti saya akan undang pakar yang terpercaya gitu ya. Kok saya kelihatannya gemuk banget ya di sini ya. Oke, jadi saya ingin mencoba latihan ini karena memang udah faktor U ya. Kadang kita ngomong berbicara itu kadang kurang lancar, ngeblank a e u begitu ya. Saya ini hanya untuk memperlancar, cuap-cuap, karena memang zaman sekarang public speaking ya, bicara di depan umum. Bahkan sekarang bukan bicara di depan umum ya, tapi berbicara di depan kamera, karena kita menggunakan medsos itu penting sekali ya. Nah, begitu. Untuk memperlancar konektivitas dari neuron-neuron di otak supaya uh, kemampuan komunikasinya menjadi lebih baik ya. Karena aspek soft skill itu lebih penting saat ini dibandingkan kemampuan intelijen atau kemampuan akademis semata. Jadi banyak sekali para dosen mungkin ya, para akademisi, mereka punya prestasi yang luar biasa di jurnal-jurnal internasional ya. Kemudian tentunya untuk mencapai gelar doktor, kemudian pengukuhan sebagai guru besar dan lain sebagainya, itu dibutuhkan karya-karya ilmiah yang tentunya banyak sekali. Nah, tapi kenapa mereka mungkin belum banyak yang bisa mengsosialisasikan karyanya itu kepada masyarakat? Karena ya salah satunya ilmu komunikasi itu penting banget begitu. Public speaking, bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana pemikiran kita, karya ilmiah kita itu bisa diterima oleh kaum awam. Itu ada ilmu komunikasi tersendiri ya, untuk mengkomunikasikan ilmu akademis kepada orang awam. Itu berbeda dengan mungkin seminar-seminar pakar ya, seperti itu. Jadi begitu ya, pagi hari ini kepala saya lagi agak pusing karena kecapean mungkin ya. Pusing itu juga ada dua macam ya. Pusing karena stres, kemudian pusing memang medis, masalah medis ya. Nah, pusing ini kita harus jangan sampai salah kaprah. Secara medis itu pun pusing itu, pusing artinya kan pusing muter. Nah, jadi kalau ada gangsing itu ya, kita pusingkan itu diputer. Nah, sebetulnya arti pusing sendiri itu adalah vertigo. Vertigo ya, vertigo ada yang ringan sampai berat ya. Tapi seringkali disalah kaprahkan dengan sakit kepala. Jadi ada orang yang nyeri sakit kepala, kepalanya sakit.
itu dia bilang pusing, tapi sebenarnya bukan. Ya, apalagi pusing stres, pusing. Oh, kamu pusing ya? Minum aja Paramek atau Bodrex. Ah, enggak lah. Gitu. Gue bukan pusing itu, pusing ini bayar cicilan kredit banyak banget begitu. Nah, itu pusingnya juga udah beda itu. Obatnya apa? Obatnya yang merah-merah itu, kertas merah-merah 100 ribuan. Ya, begitulah. Halo, teman-teman saya ini ada yang sudah nyamperin ya, ada Erwin, ada Ika di Guyana nih. Ika sekarang lagi di Guyana. Wah, Guyana itu sebuah negara yang mungkin kita semua pada nggak tahu ya, karena pelajaran sejarah dulu SMP SMA mungkin kita sudah lupakan. Guyana itu merupakan negara yang pernah dijajah oleh tiga negara, yaitu Belanda, Inggris, dan Prancis begitu ya. Jadi ada 3 Guyana, Guyana Belanda, Guyana Prancis, Guyana Inggris. Nah, yang Guyana Belanda itu apa ya namanya ya? Saya kok lupa ya. Suriname ya. Ya, mungkin Suriname itu. Seperti itu ya, tinggal di sana luar biasa. Ada job yang besar. Ika, terima kasih sudah nonton. Erwin juga. Apa kabar Erwin? Gimana bisnisnya nih, Win? Ya, bicara masalah bisnis itu susah-susah gampang ya. Saya sendiri pertama sebagai karyawan kan, saya staf pengajar, PNS juga saya. Nah, itu saya merasakan bagaimana saya jadi karyawan. Kemudian saya juga sekalian self-employed, profesi. Kalau jasa itu memang paling gampang lah. Bagaimanapun untuk menghasilkan uang, menjual jasa itu kayaknya sih lebih mudah ya. Kalau jualan barang itu kadang susah banget, nyari pembelinya itu susah, kemudian profit marginnya juga sedikit, saingan banyak banget, gila. Tapi kalau jual jasa itu tergantung dari karisma kita ya. Jadi mungkin kalau saya sebagai dokter, ada pasien yang kalau baru masuk ruangan saya aja, saya sapa aja mungkin udah sembuh penyakitnya begitu. Kira-kira begitu ya. Nah, itu ada banyak faktor subjektif, dan kita bisa cari duit dari situ lebih lumayan lah. Jasa bengkel juga ya, bengkel motor lumayan. Kalau bisnis tuh memang agak susah. Bisnis katanya ada bisnis autopilot. Kita jalankan bisnis, kita harus supaya menjalankan bisnis kita dengan cara autopilot. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi, tinggal jalan-jalan aja, bisnis berjalan, uang berdatangan. Tapi itu katanya sih bullshit ya. Jadi yang sebenarnya autopilot itu lebih ke arah investasi, dan otomatis profitnya juga sedikit banget gitu. Autopilot ya. Franchise mungkin ya, kalau franchise murni, kalau menurut saya sih itu bukan bisnis ya, karena kita tidak ngurusin kan, yang ngurusin ada manajemennya sendiri. Nah, itu menurut saya sih termasuk investasi, kuadran investasi, bukan bisnis begitu. Dan itu profit marginnya juga, sharing profitnya kan kecil gitu. Berbeda dengan kita menjalankan sendiri bisnis, tapi nggak mungkin autopilot lah gitu ya. Jadi kalau yang coach yang bilang harus autopilot, nah itu banyakan bullshitnya begitu. Ngalor ngidul, memang sengaja saya ngalor ngidul gini supaya memperlancar konektivitas neuron di otak. Karena udah faktor U ya, kita harus sering-sering latihan olahraga juga. Nih perut udah gendut, mesti olahraga yang banyak. Tapi juga otak kita juga harus dilatih, kalau enggak nggak bisa ngomong begitulah ya. Apalagi ya, pusing nih mau ngomong apa. Apalagi jadi penyiar radio, wah tuh kita harus punya perbendaharaan kata yang banyak banget. Suara juga harus jelas, vokal juga harus jelas begitu. Oke, saya rasa udah dulu. Terima kasih semua yang udah nonton. Saya mau cuci mobil dulu, ini mau parkir. Semoga bermanfaat ocehan saya pagi hari ini ya. Semangat. Ada yang bilang kalau udah malam juga tetap kita ngomongnya semangat pagi, semangat pagi gitu. Nah, itu tuh halusinasi mungkin. Oke deh, udah, dadah. Ya, halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya di acara Ngalor Ngidul. Saya lagi mau berangkat lagi nih. Masih tetap praktek juga hari Sabtu. Kita mau bicara sedikit mengenai Omikron, mengenai masalah pandemi, di mana
di headline kita bisa baca bahwa Pak Luhut mengatakan bahwa silakan aja jalan-jalan, yang penting sudah vaksin lengkap dan tidak ada komorbid, katanya begitu ya. Nah, tapi pernyataan ini ditentang keras oleh para dokter, ya, para ahli. Nah, memang konsep pandemi secara medis itu memang ketat sekali ya. Jadi pada saat awal pandemi sebenarnya para dokter menginisiasi lockdown total. Jadi kita sama sekali nggak boleh kemana-mana, harus di rumah doang. Ya, jadi makanan semua disuplai dari pemerintah. Nah itulah memang esensi dari bagaimana caranya kita membuat virus tidak bisa berkembang, bertransmisi, itu memang seperti itu. Dengan cara lockdown total. Tapi bagaimana nih kondisinya saat ini? Ya, kebijakan ini apakah memang masih relevan atau tidak? Jadi sebenarnya kasus COVID-19 ya, varian yang sebelumnya alfa, beta, gamma, delta itu memang fatalitasnya cukup berat ya. Tapi lebih berat lagi SARS-CoV-1 yang zaman dulu itu tahun berapa, 2000-an itu lebih bahaya karena case fatality rate-nya 10%. Jadi dari 10 orang yang kena SARS-CoV ya, itu 1 orang pasti meninggal, begitu, 10%. Kalau 100 orang 10, kalau 1000 orang 100. Tapi untuk COVID varian alfa sampai delta itu kemarin di Indonesia varian delta itu 3-5%. Jadi dari 100 orang yang kena COVID, 3-5 itu akan meninggal. Lumayan besar itu ya, dan cukup berbahaya. Tapi untuk kasus Omicron ini memang case fatality rate-nya kecil, 0,1%, namun penyebarannya cepat. Jadi banyak banget yang kena gitu. Jadi kalau semakin banyak yang kena, meskipun case fatality rate-nya hanya 0,1%, namun jumlah kematian pasti juga bisa lumayan agak besar juga begitu. Ya, tapi mari kita bandingkan ya. Menurut saya sih ya, case fatality rate varian Omicron ini yang sudah bermutasi sedemikian rupa ya, itu mirip dengan virus flu ya, mirip dengan virus flu. Sama virus flu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi pada penyakit komorbid yang berat, penyakit imunodefisiensi, virus flu pun itu bisa menyebabkan kematian, dan case fatality rate-nya juga hampir sama seperti Omicron begitu. Jelas ya sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Saya nggak sempat scroll ini siapa saja yang bersama saya saat ini. Nah, kita mau bandingkan nih dengan DBD, kasus DBD, demam berdarah dengue. DBD itu lebih parah, apalagi zaman sekarang ini ya, habis musim hujan. Itu banyak genangan air, nyamuk Aedes aegypti itu di mana-mana. Saya juga kemarin pergi ke Bandung, ke mana begitu, itu saya ditempelin nyamuk kaki belang, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu bagaimana sih case fatality rate dari DBD? Ternyata fatalitas demam berdarah itu, kalaupun ketahuan, itu 1%. Meskipun kita tangani masuk rumah sakit, itu 1%. Jadi dari 100 orang yang kena DBD, dirawat di rumah sakit segera semua, 1% meninggal. Kadang kita juga bingung, kok ini dari awal demam saya sudah bawa rumah sakit, cek NS1, positif langsung masuk rumah sakit, tapi kok perdarahan, bahkan meninggal begitu. Karena memang case fatality rate-nya tinggi, 1%. Kalau Omicron hanya 0,1%. Dan kalau kasus DBD itu tidak sampai tertangani, nggak ketahuan, itu angka kematiannya 20%. Bayangkan, jadi 100 orang kena gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue dan tidak ketahuan, itu dari 100 orang 20 orang akan meninggal. Nah, itu bahaya banget kan. Jadi DBD itu lebih bahaya. Lalu apakah kamu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh main ke taman,
harus pakai baju panjang, kaos kaki, sarung tangan, tutup kepala supaya nggak digigit nyamuk. Kan aneh kan, gitu. Jadi memang sih, ibaratnya sama juga seperti jangan naik sepeda lah keluar, nanti kamu jatuh atau ketabrak, begitu. Ini masalah probabilitas. Jadi memang kalau case fatality rate-nya tinggi dan ini mengancam, betul-betul mengancam banyak nyawa, nah itu kita naikkan, maksudnya kita umumkan status pandemi, status bahaya, begitu. Ya sama seperti kasus SARS-CoV-1 terutama. SARS-CoV-2 itu pro dan kontra ya, tapi memang mematikan juga kan. Banyak kasus kematian. Bahkan di Indonesia kasus Delta itu 3-5% dikatakan kasus kematiannya. Nah, itu berbahaya. Nah, tapi berbeda dengan Omikron ini. Memang masih butuh banyak penelitian. Para dokter sih tentunya tidak mau gegabah, tidak mau takabur ya. Jadi memang di mana-mana dokter ya, medis, BPOM dan lain sebagainya itu selalu mengutamakan safety. Ya, mengutamakan faktor yang paling aman. Begitu ya, secara medis, secara fisik. Namun bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah harus memikirkan faktor lainnya. Ya, kita boleh nggak kena infeksi virus SARS-CoV, tapi kita mati kelaparan, begitu ya. Atau banyak orang jadi gila, begitu ya, karena harus dikurung di rumah terus. Lockdown total itu memang pilihan utama bagi tim medis, bagi pakar medis ya, bagi para dokter itu lockdown total. Tapi belum tentu menjadi pilihan terbaik secara keseluruhan. Begitu. Jangan sampai aturan atau idealisme kita justru membunuh kita dengan cara yang berbeda, begitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus memahami benar-benar setiap kebijakan yang diambil pemerintah memang yang terbaik. Bahkan di negara Eropa pun mereka sudah mengumumkan ini adalah akhir dari pandemi ya. Jadi setelah kasus Omikron mendominasi dan kasus yang lain sudah hampir punah, Alpha Delta sudah punah, mereka menyatakan mendeklar bahwa pandemi sudah berakhir. Sudah nggak usah pakai masker di ruang terbuka ya, kecuali di ruang tertutup mungkin masih perlu. Kemudian nggak usah ada karantinaan lagi ya. Jadi ya Turki pun itu juga wisatawan asing nggak perlu karantina ya seperti di kita. Di Bali pun Dinas Pariwisata Bali mengajukan usulan kepada pemerintah, udah nggak usah karantina lah, kita mati pariwisata kita, katanya begitu ya. Jadi memang ada benturan-benturan kebijakan. Nah, kita pilih mana yang terbaik. Saya rasa cukup demikian hari ini ngalor ngidul bersama saya. Semoga di kesempatan lain kita akan bahas topik-topik yang lebih seru lagi ya. Kalau ada yang mau komen silahkan ya. Kalau ada yang nggak setuju juga silahkan berikan pendapatnya bagaimana. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini kita kasih judul ngalor ngidul karena ini perjalanan menuju tempat kerja biasa ya. Saya barusan perpanjang SIM ini di SIM keliling. Wah, rambutnya masih berantakan. Nah, kita pagi ini mau ngomong ngalor ngidul. Ngalor ngidul itu bahasa Jawa ya. Jadi lor itu kalau nggak salah utara, kidul itu selatan ya. Kalau barat itu kulon, kalau timur itu wetan. Jadi kita ngalor ngidul aja lah, ngetan ngulon, ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya. Jadi kalau di Jawa tuh kalau kita menuju ke arah dia pakai mata angin. Ada kalau ke arah utara ngalor gitu ya, kalau ke selatan ngidul, kalau ngetan ke timur, ngulon ke barat begitu ya. Ujung kulon kan di barat itu. Ya, saya pernah tinggal di Jawa, di Solo, kota Solo ya. Wah, itu tahun 93 saya ke Solo. Luar biasa sekali.
karena saya tinggalnya di Jakarta. Dan pernah sempat kuliah di Untar 1 tahun ya. Kemudian saya ikut UMPTN lagi, ternyata dapet di Solo di FKUNS. Dan waktu itu saya pergi ke Kota Salo. Wah, rasanya jauh banget ya, itu seperti dunia baru gitu ya. Nah, di Solo ini makanannya murah-murah banget. Wah, kita kaget ke sana. Saya datang diantar sama papi saya ya. Kita makan di warung Bu Prapto. Dan kita kaget. Itu makan ya, udah sama nasi, sayur ya, kemudian tempe sama telur itu cuma Rp400. Wah, sama teh anget juga. Teh angetnya enak banget. Rp450 kalau nggak salah. Kadang kalau waktu saya kos di sana juga cuma makan sama sayur sama tempe itu cuma Rp250. Kita makan Rp150 itu wah, murah banget ya. Beda sekali dibandingkan dengan Jakarta. Kalau di Jakarta saya pernah kuliah di Untar, itu kita makan di kantinnya aja C3 Rp1.000 itu zaman dulu tuh. Wah, udah beda jauh banget. Sedangkan di Solo Rp250 aja udah cukup. Dan tehnya enak banget. Waduh, papi saya sampai itu ada warung namanya warung Bu Prapto ya, pasti semua yang di FK di UNS tahu ya warung Bu Prapto. Padahal itu udah murah banget Pak, tapi ada yang lebih murah lagi itu. Nah, kita makan di sana sama papi saya. Wah, tehnya tuh enak banget katanya. Sampai papi saya itu nanyain ke Bu Praptonya, "Bu, ini tehnya teh apa sih?" Ditunjukin itu teh gardu begitu ya. Teh gardu yang bubuk itu kan, yang kotak-kotakan itu ya. Nah, sampai papi saya borong itu, "Saya beli dah," gitu. "Wah, nggak boleh," kata Bu Prapto, "jangan, nanti saya bikin teh bagaimana," begitu. Ya udah, kita waktu itu cuma beli berapa ya, mungkin cuma dua kotak begitu ya, bawa pulang ke rumah. Ya waktu itu mungkin distribusinya belum sampai ke Jakarta, atau memang ada di Jakarta tapi kita nggak tahu ya. Jadi tehnya enak banget di Solo. Papi saya sampai bawa beli ke Jakarta begitu. Karena waktu itu buru-buru ya, jadi mau nyari di toko-toko di Solo udah mungkin nggak sempet waktu itu ya. Karena kita juga ngurusin pendaftaran waktu itu masuk ke FKUNS. Jadi saya sebetulnya lulus dari SMA Gonzaga itu tahun 92, masuk di Fakultas Kedokteran Untar itu saya dapat beasiswa. Jadi uang pangkalnya free, BPP-nya juga free, tapi SKS-nya bayar begitu ya. Waktu dulu SKS-nya kalau nggak salah 20.000 per SKS gitu ya. Tapi masuk FKUNS murah banget itu. Kalau dulu kan di Untar kalau nggak salah ya, biaya BPP-nya itu per semester 2 jutaan ya kalau nggak salah ya, atau 1,5. Tapi saya dapat beasiswa gratis 2 tahun ya kalau nggak salah, 1 tahun 2 semester. Nah, beda sama di FKUNS. Berapa coba tebak SPP uang sekolah di FKUNS waktu tahun 93? 150.000. Cuma 150.000 ya. Murah banget kan ya, 150.000 doang. Itu 1 semester begitu. Jadi, wah, nah itulah enaknya masuk sekolah negeri ya. Tahun 92 dulu FK swasta masih kena ujian negara. Jadi rata-rata kalau masuk kedokteran di swasta itu lulus paling cepat 10 tahun begitu. Jadi saya biarin aja lah, ketinggalan 1 tahun tapi masuk negeri begitu. Akhirnya saya daftar lagi kan UMPTN. Itu ada teman saya juga, Tia ya, dokter Tia, itu juga sama-sama dari Untar ikut UMPTN, keterima juga di FKUNS. Begitu ceritanya ya, cerita ngalor ngidul. Ya itu memang cita-cita saya sebagai dokter akhirnya tercapai ya. Saya lulus dalam waktu 6,5 tahun ya kalau nggak salah. Jadi tahun 2000 saya udah balik ke Jakarta, dan PTT-nya di Jakarta sebagai dosen di FKUI
gitu ya. Sedangkan teman saya yang 92 banyak yang belum lulus tentunya ya. Tapi untungnya angkatan 92 itu masa transisi. Jadi mereka hanya kena ujian negara itu sampai tingkat 3 kalau nggak salah. Setelah itu ujian negara dihapuskan. Jadi lebih cepat lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Begitu kira-kira cerita dari saya. Kemudian apalagi nih, saya sebentar lagi sampai tempat praktek. Ya begitu. Nah sekarang saya ini praktek. Jadi tahun 2000 sampai 2012 saya sebagai dosen di FKUI sempat masuk keterima di PNS juga ya. Jadi statusnya PNS juga. Tapi 2012 saya resign. Karena apa? Kenapa resign sih? Banyak yang nanya kan. Banyak yang nanya udah enak-enak PNS kenapa resign begitu. Ya karena waktu itu saya agak menyesal juga sih. Karena waktu itu memang di FK tahun 2012 FK UI itu pindah. Jadi prekliniknya itu pindah semua ke Depok. Dan kita harus mengajar di 2 tempat. Di Salemba iya, di Depok iya juga. Kemudian juga FK mengampu Fakultas Kedokteran yang baru berdiri, FKUI ya. Jadi seringkali saya dikirim juga misalnya ke Bengkulu ya, pernah juga ke Papua. Kemudian tapi karena saya banyakkan memilih untuk jaga kandang aja, jadi teman-teman saya yang banyak keluar. Ke Bengkulu saya pernah juga kan, begitu. Dan waktu itu zamannya macet-macetnya Jakarta. Itu tol Tomang lagi dibangun juga, bypass Tomang ya, underpass Tomang. Kemudian Lenteng Agung gila-gilaan macetnya. Jadi kalau saya tugas ke Depok, pulang ke rumah tuh pasti habis maghrib. Jadi udah nggak sempet praktek lagi. Begitu ya. Jadi keteteran praktek saya. Kemudian juga karena rumah saya di Tangerang jauh sekali. Jadi ibaratnya seperti segitiga itu ya. Antara Tangerang, kota Tangerang ya, kemudian Salemba, Jakarta Pusat, dan Depok. Begitu. Akhirnya saya memutuskan daripada saya terlalu lelah, nggak kuat ya, nggak bisa manage, dan kemudian juga banyak korupsi waktu mungkin tentunya. Jadi saya resign aja dah. Saya resign, kemudian saya mengembangkan bisnis sendiri sama praktek pribadi aja. Gitulah ceritanya ya. Jadi tahun 2012 saya sudah resign dari FKUI. Saya mengajar anatomi, mata kuliah anatomi. Gitu. Oke ya. Sampai jumpa di Ngalor Ngidul besok bersama saya kembali ya. Sekarang saya mau parkir dulu ya. Halo semua, selamat pagi. Selamat datang kembali di acara Ngalor Ngidul bersama saya ya. Nah, jadi kali ini saya tidak live dengan di jalan ya sambil nyetir mobil ya. Tapi saya udah sampai di tempat praktek di sini. Kita akan bahas hari ini tentang Law of Attraction ya. Law of Attraction yang marak sekali digemborkan oleh motivator-motivator ya, coach begitu. Law of Attraction. Nah, dulu tahun 91, 92 tuh ada juga yang namanya visualisasi. Itu sama juga seperti Law of Attraction ya, teknik-tekniknya sama. Apa sih itu? Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita lakukan visualisasi. Jadi misalnya saya pengen punya mobil sport Lamborghini. Nah, saya tiap hari bangun tidur dan saya memvisualisasikan bahwa di garasi saya sudah ada mobil Lamborghini. Kemudian saya buka pintunya, saya starter, kemudian saya pura-pura nyetir mobil dan ngebut begitu ya. Nah, itu salah satu langkah-langkah dari Law of Attraction, yaitu visualisasi. Itu sejak tahun 92 dan itu oleh coach, oleh motivator-motivator itu diajarkan seperti itu ya. Bahkan juga di gereja-gereja diajarkan seperti itu dengan konsep dengan dalih keimanan begitu ya. Nah, barusan ini ya sekitar tahun 2017-an ada seminar-seminar juga tentang Law of Attraction. Bagaimana kita bisa mencapai keinginan kita, mencapai prosperity kita, kekayaan kita dengan cara
law of attraction tadi. Jadi kita memikirkan, memusatkan kekuatan kita, kekuatan pikiran untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, namun konsepnya itu ternyata law of attraction dikatakan oleh para pakar psikologi itu adalah ilmu pseudoscience. Ya, karena memang law of attraction sendiri itu mengklaim bahwa ketika kekuatan pikiran itu bisa menggerakkan energi semesta alam. Jadi ada partikel-partikel di semesta alam ini ikut menggerakkan supaya keinginan kita tercapai. Jadi ada kekuatan pikiran, semesta alam dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau kaya, nanti orang lain pada ngasih duit ke kita semua. Perusahaan-perusahaan, usaha-usaha dan lain sebagainya, itu memberikan sesuai dengan kekuatan pikiran kita. Karena ada itu tadi, partikel-partikel semesta alam itu mendukung ke arah kekuatan pikiran kita. Adu kekuatan pikiran, begitu ya. Jadi kalau saya nggak suka sama seseorang, saya buat kamu miskin, begitu. Dengan kekuatan pikiran kita. Nah, itu ilmu pseudoscience ya. Jadi sebetulnya law of attraction menurut saya itu secara psikologis hanya sebatas sebatas bagaimana kita memperkuatkan tekad kita. Tekad untuk apa? Misalnya tekad untuk menjadi kaya, begitu ya, dan lain-lain. Ya, tapi sangat disayangkan karena konsep ini kebanyakan tidak berimbang, berat sebelah. Jadi hanya mengutamakan aspek prosperity materialistis secara duniawi, begitu. Ya, jadi makna kesuksesannya itu kekayaan material. Jadi saya harus punya mobil Lamborghini, saya gambarin ya. Saya gambar, tiap hari saya katakan afirmasi, saya sudah punya mobil sport, saya sudah punya rumah mewah yang ada kolam renangnya dan sebagainya. Kekuatan pikiran gitu, afirmasi. Nah, tapi ya itu berat sebelah. Karena hal ini yang bisa membuat orang jadi tergila-gila oleh harta, begitu ya, sampai-sampai mereka melakukan sedemikian rupa usaha-usaha untuk terlihat menjadi kaya, karena memang diajarkannya seperti itu ya. Jadi kamu bayangkan bahwa kamu sudah punya iPhone gitu ya, mungkin sudah punya barang-barang mewah. Nah, itu banyak yang mereka lakukan dengan visualisasi di medsos. Mereka pinjem atau mungkin sewa gitu ya, sewa mobil Alphard lah begitu ya. Kemudian mereka pamer bahwa mereka sudah punya, karena itu memang diajarkan demikian begitu ya. Kekuatan visualisasi, kekuatan afirmasi. Tapi nggak banyak dari mereka yang akhirnya menjadi gila ya, bukan jadi kaya, malah tambah selain kere, tapi jadi mengalami gangguan kejiwaan begitu. Nah, ini yang tidak benar gitu. Jadi memang law of attraction sendiri mungkin praktek-prakteknya kalau yang baik ya, misalkan tujuannya saya ingin menjadi orang yang berguna, yang punya jaringan, yang bisa memberikan permodalan bagi usaha-usaha kecil menengah begitu. Nah, itu kan bagus. Tapi kebanyakan yaitu melenceng ke arah hal-hal yang materialistis banget begitu ya. Jadi fenomena di sini sekarang kan crazy rich itu memamerkan, flexing ya, kekayaan, show off kekayaan mereka. Itu juga banyak diikuti, banyak jadi model sukses anak-anak zaman sekarang. Nah, itu yang nggak benar begitu menurut saya ya. Lalu kan ada orang yang juga sinis tanya sama saya, jadi kalau lu emang mau jadi orang miskin, nggak mau kaya gitu. Saya bilang sih itu sesuai dengan tujuan hidup masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memang ditetapkan panggilannya untuk mungkin mengelola keuangan yang besar, tapi sekarang saya tanya, apakah pekerjaan cleaning service itu tidak mulia? Pekerjaan tukang bangunan itu tidak mulia, tidak sukses? Ya enggak juga. Kamu kalau semuanya kriteria sukses adalah jadi bos begitu, ya nggak mungkin kamu bisa jadi bos tanpa ada
karyawan, tanpa ada cleaning service-nya juga. Ya kan? Begitu. Nah, begitulah. Jadi kita harus pahami betul-betul makna sukses. Mungkin juga orang yang sudah kaya, punya mobil sport dan lain-lain sebagainya, itu hidupnya tidak tenang. Ya mungkin uang yang dia dapatkan adalah hasil korupsi, hasil menipu banyak orang. Ya. Nah, apakah makna sukses orang tersebut seperti itu? Menipu banyak orang, lalu kemudian membohongi, melakukan korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang bekerja tulus, ya misalnya entah dia cleaning service, kuli bangunan, dia membawa rezeki tiap hari ke rumah dan keluarganya bahagia, disambut anak-anaknya, wah ini ayah bawa gorengan, begitu. Nah, itu mungkin makna sukses sesungguhnya bagi keluarga tersebut, gitu. Jadi kadangkala kita didistraksi kesuksesan, kebahagiaan itu dari materi semata. Memang sih kan banyak meme ya yang berkata uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi menurut saya enggak juga, begitu ya. Jadi masing-masing orang itu ada panggilan hidupnya sendiri, ada makna suksesnya sendiri-sendiri. Jadi kalau seseorang yang mungkin nggak terkenal, tapi hidupnya dia bisa membantu orang tuanya yang sakit mungkin, ya bisa menemani pasangan hidupnya di dalam menjalani kehidupannya yang susah dan lain sebagainya, itu merupakan suatu kesuksesan tersendiri menurut saya, dibandingkan dengan ya mungkin orang yang hidup mewah, flexing, glamor, tapi sebenarnya di balik layar kehidupannya kacau, ya penuh dengan dengki, sakit hati dan lain sebagainya, begitu. Jadi itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan tentang tadi ilmu visualisasi, ya ilmu law of attraction itu kebanyakan dibelokkan ke arah materialistis. Jadi itu yang nggak benar. Kemudian sebelumnya juga seperti saya katakan bahwa law of attraction itu menurut keilmuan ya itu tidak ada kaitannya dengan partikel-partikel atau energi-energi alam semesta. Tapi memang dengan law of attraction, dengan visualisasi tadi itu memperkuat tekad kita untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita. Tapi tentunya saja harus realistis. Karena saya diajarkan tahun 92 loh dulu tuh waktu saya mahasiswa. Kamu punya goal apa, cita-cita apa yang kamu inginkan? Saya ingin sepeda motor, saya bilang. Brompit gitu kalau di Jawa. Brompit ya. Nah, ya kok cuma segitu sih, kamu harus punya yang lebih lagi, mobil apa kek, mobil Audi atau apa begitu. Wah, begitu ya, jadi tidak realistis. Waktu itu saya masih mahasiswa. Kamu harus memimpikan yang besar-besar begitu katanya. Nah, itu tuh menurut saya sesuatu yang hedonisme, terlalu materialistis ya, tidak sesuai dengan realistis kehidupan real hidup kita dan panggilan hidup kita tentunya, begitu ya. Nah, kalau terlalu dicokoki hal-hal seperti itu kita bisa jadi gila dan kehidupan kita mungkin bisa jadi orang psikopat ya. Untuk mencapai tujuan yang gila itu tentunya kita melakukan hal-hal yang tidak benar juga, begitu ya. Sekian untuk acara ngalor ngidul hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Salam sehat. Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Dr. Gregory Budiman di acara ngalor ngidul. Sorry nih, jadi begini ya. Saya lagi cari posisi gimana supaya ini saya nggak kelihatan tembem ya, nggak kelihatan cabi. Aduh, mesti treatment apa ini ya? Yang penting angle-nya itu ya, yang bagus ya. Mesti taruh di mana? Jadi begini ya, saya memang ngalor ngidul ini udah nggak pernah live lagi di jalan karena ada beberapa yang memberi nasihat kepada saya kalau lagi nyetir itu nggak boleh dong sambil live gitu ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya, makanya ini saya parkir, ini saya berhenti, ini saya nggak nyetir ya. Jadi
Ya begitu, kan lu dokter, lu kan harus mengutamakan faktor safety ya. Kadang memang kita suka bandel begitu ya. Jadi faktor safety sambil nyetir juga kita tetap live. Nah, kenapa sih saya lebih suka live sambil nyetir? Karena ada beberapa orang yang otaknya itu bisa bekerja saat dia bergerak. Ada aspek kinestetik ya. Jadi kalau pembelajaran processing di otak itu ada yang lebih mudah dengan cara visual, ada yang auditorik dengan mendengar, tapi ada juga yang dengan kinestetik, dia sambil gerak kemana-kemana begitu ya, dia belajar memikirkan sesuatu, menghafal sesuatu sambil bergerak-bergerak, bahkan joget-joget begitu. Ya begitulah ya, itu satu ya. Yang kedua, memang sekarang ini saya lagi pusing-pusingnya juga nih, karena mengelola medsos itu susah-susah gampang. Medsos itu sekarang memang senjata ya, bagaimanapun juga media itu penting ya. Dari zaman dulu media itu penting untuk mengkomunikasikan isi pikiran kita. Barusan saya dengar ada status Prof Wimpi ya, dia bilang jangan sampai media sosmed itu dikuasai oleh orang gila. Memang orang gila itu sangat menguasai medsos, karena memang viewernya, engagementnya itu ibaratnya orang-orang suka sama yang agak sedikit gila, agak sedikit ekstrim begitu ya. Nah, barusan ini kan memang isi dari konten-konten saya itu banyak yang ya mau dibilang ekstrim ya enggak juga sebenarnya, tapi memang betul-betul isi pemikiran saya. Kadangkala saya mengcounter sesuatu yang ini nggak bener, ini reasoningnya salah, itu saya counter di media sosial dengan gaya bahasa tentunya yang populer begitu. Nah, tapi kemarin konten saya di roasting sama Babe Aldo ya kan. Babe Aldo ini kan orangnya keras banget dan dia menentang vaksin, menentang pemerintah. Dan satu konten saya yang mengatakan bahwa, kan saya bilang nih, ada jurnal penelitian yang mengatakan 68% ya, itu di kontennya si Adam Prabata juga dia upload kan, dan banyak komen juga ya. 68% yang tidak divaksin itu meninggal karena Omikron, katanya. Ini Omikron, ini kita bicara Omikron. Sedangkan 68% berarti sisanya berapa persen tuh? 32% ya. 32% itu divaksin dong ya, tapi meninggal juga begitu. Nah, dia mau ambil kesimpulan bahwa yang 68% itu karena nggak divaksin ya akibatnya meninggal. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya vaksin itu membantu supaya nggak meninggal begitu ya, mencegah tingkat keparahan. Tapi kan saya counter waktu itu, video saya katakan ya kita harus lihat dulu ya, kita harus teliti dulu sampelnya begitu ya, apakah yang meninggal itu, yang tidak divaksin itu memang karena kontraindikasi ya, contohnya penyakit jantung yang berat, penyakit gangguan darah yang butuh transfusi, kanker darah, kemudian imunodefisiensi. Nah, penyakit-penyakit itu yang memang sudah berat, terinfeksi virus apapun, itu ya dia risiko kematiannya juga tinggi begitu ya. Lalu kalau saya tanya, itu kan 68% nggak divaksin. Nah, ini yang 32% kan udah divaksin, kenapa meninggal juga? Pasti mereka alasannya juga itu komorbid. Karena ada komorbidnya, Dok, begitu kan? Karena ada komorbidnya. Nah, ya yang tidak divaksin itu juga pasti komorbidnya lebih berat ya, karena kontraindikasi untuk divaksin begitu. Nah, ini kan di roasting sama Babe Aldo begitu. Jadi langsung lah saya dihubungi sama tentunya tim advokasi COVID-19 ya. Para dokter-dokter juga. Wah, ini di grupnya ya bilang, wah ini ada dokter baru nih tokohnya, tokoh gerakan anti vaksin. Saya bilang enggak ya, sorry, enggak. Saya itu hanya membeberkan fakta aja begitu ya, tapi saya tetap berpedoman bahwa status pandemi ini benar dan vaksin itu harus tetap dilaksanakan, walaupun ya kita tahu bahwa banyak kasus breakthrough itu
virus apalagi Omikron ini ya. Jadi nggak pandang bulu, entah itu udah divaksin atau belum, entah itu pernah COVID Delta atau belum ya, entah itu sudah timbul antibody SRBD atau belum, itu tetap kena begitu. Jadi nah di sini pemerintah yang Kemenkes staf ahlinya harus memberi penjelasan dong kepada masyarakat, kepada orang yang protes gitu ya. Kalau saya pribadi kan saya udah jelaskan ya bahwa varian Alpha itu juga, Delta itu juga mungkin masih ada. Jadi harus kita eliminasi dengan cara vaksinasi. Begitu ya. Jadi kita harus mencapai herd immunity terhadap virus-virus varian yang ganas. Nah nanti kalau timbul yang misalnya Omikron dinyatakan tidak ganas ya seperti flu biasa, ya udah biarin aja. Begitu ya. Mungkin nggak perlu vaksin ya nggak apa-apa. Atau nanti mau update vaksin baru varian yang bisa menangkal Omikron ya lebih bagus lagi begitu. Tapi untuk saat ini memang vaksin tetap diperlukan kalau menurut saya. Karena apa? Karena untuk mengeliminasi varian-varian sebelumnya yang ganas, yaitu Alpha Delta. Alpha Delta kan terbukti memang efikasinya lumayan bagus tuh vaksin ya. 90% yang tipe platform mRNA ya. Kemudian juga mengatasi tingkat keparahan itu juga udah terbukti kalau yang untuk varian sebelumnya yang ganas begitu. Ya itu saja ya. Jadi gambarannya seperti itu supaya jangan disalah persepsikan. Oke. Ya gak usah lama-lama. Besok kita live lagi ya, ngalor ngidul lagi ngomongin masalah yang kemarin. Kemarin saya juga ya namanya juga medsos ya. Pasti ya, sering ribut-ribut. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang penting kita menyatakan kebenaran, objektivitas kita. Kalau ada yang salah persepsi ya itu wajar begitu ya. Kemarin kan ribut-ribut masalah KDRT juga. Saya kan bela Ustazah Oki Setiawan OSD. Ya itu karena memang saya melihat dari aspek lain begitu ya. Tapi saya tidak setuju KDRT. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi ini. Karena sempat di roasting juga oleh tokoh feminis yaitu Ibu Poppy Diharjo ya dan Mbak Becky Tumewu ya kalau nggak salah. Oke. Terima kasih semua yang sudah nonton. Ada Mr. Tony, ini sahabat saya yang luar biasa yang merupakan salah satu tokoh feminis juga. Oke. Thank you semuanya ya. Sampai jumpa, sampai besok ya. Bye. Saya mau lanjut perjalanan lagi nih ya. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi bersama saya di acara Ngalor Ngidul. Kita mau ngomongin sekarang tentang spektrum kebaikan ya. Jadi mengenai kebaikan ini saya mau bagi 3. Menjadi spektrum hitam putih, black and white, kemudian spektrum Mejiku Hibiu ya, itu spektrum visible light ya. Kemudian terakhir spektrum invisible light yang tidak bisa kita lihat cahayanya seperti ultraviolet, infrared seperti itu ya. Kebaikan hitam putih. Saya akan memberikan contoh ilustrasi aja. Jadi ada karyawan apotek ya. Karyawan apotek ini dia suatu saat ngeluarin obat tanpa transaksi di program ya. Jadi dia kirim obat itu ke ibunya yang sedang sakit begitu ya. Dia kirim ibunya. Nah, karena ada tidak kesesuaian ya antara obat yang keluar dengan program, maka karyawan tersebut mendapat sanksi ya. Mendapat sanksi dan dianggap sebagai keteledoran. Akhirnya dikeluarkan. Nah, ini adalah spektrum hitam putih. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak baik begitu ya. Namun kalau kita lihat pada spektrum yang Mejiku Hibiu ya, spektrum yang berwarna, kita tanya karyawan ini, kenapa sih kamu melakukan itu? Waduh, saya lupa Pak, katanya. Karena saya waktu itu sibuk sekali dan ibu saya tiba-tiba nelpon, dia terengap-engap sambil sesek seperti sudah mau tercabut nyawanya begitu karena dia penderita asma dan asmanya kambuh.
Dia tidak bisa di rumah, tidak ada siapa-siapa, tidak bisa minta bantuan siapa-siapa. Karyawan ini panik sekali dan akhirnya dia ambil obat-obat dari apotek, kemudian dia gojekin, dia kirim ke rumah untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Begitu. Jadi kalau dilihat dari spektrum warna ini, setelah kita lihat, kita tanya bagaimana motifnya, kenapa bisa terjadi obat keluar tanpa transaksi, si ownernya, majikannya itu memaklumi, begitu ya, memaklumi karena dia melihat spektrum warna-warni tersebut ya. Berbeda kalau kita frame-nya itu spektrum hitam putih atau black and white, dia melakukan kesalahan langsung dikeluarkan mungkin ya, atau diberi SP begitu. Dan spektrum yang terakhir adalah spektrum invisible, yaitu sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin ya, misalnya bosnya itu memang tidak bijaksana, dia dikeluarkan. Nah, tapi ternyata setelah keluar, dia itu ternyata karyawan yang diincar oleh perusahaan yang lebih lebih besar mungkin ya, mungkin perusahaan PBF ya, yang omsetnya lebih besar, yang tadinya posisinya hanya store store manager ya, atau store seller. Nah, itu dia diangkat menjadi eh, lebih tinggi ya, mungkin bisa direktur atau bagaimana seperti itu di perusahaan yang baru, karena memang dia eh, sudah diincar oleh perusahaan tersebut. Jadi ada spektrum invisible yang tadinya kita tidak ketahui, kita tidak pahami. Ternyata ada rencana yang lebih baik di balik semuanya itu. Begitu ceritanya ya tentang 3 spektrum, spektrum hitam putih ya. Itu yang paling 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 apa ya? Ya, kita hanya taunya sebagai benar atau salah begitu ya. Kemudian ada spektrum Meiji Hibiyu, dan yang terakhir spektrum yang invisible begitu. Sekian ngalor ngidul bersama saya hari ini. Semoga kita sehat semua menghadapi pandemi ya. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik.